Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustahil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini di bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bulannya salawat kepada Nabi Muhammad, bulan untuk mempererat hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Dan di bulan ini pula kita pada malam hari ini merayakan, memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya mengenang, mengingat, memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu satu hal yang sangat baik sekali, sebab Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian peristiwa ini di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalau ada orang yang bilang melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj itu tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi, bahkan itu bid'ah dan sesat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan, Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kita disuruh kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tahu artinya memperingati? Mengenang, mengingat kejadian Isra dan Mi'raj. Dan Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kita, menyebutkan kepada kita kejadian agung tersebut. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran peristiwa Isra dan Mi'raj dalam ayat yang dibaca, yang dilantunkan sepanjang zaman, setiap saat, setiap waktu. Allah menyatakan Subhanalladzi asra, mengawali surat itu dengan maha suci Allah, maha agung Allah, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Memulai kisah perjalanan itu dengan kekuatan Allah, kehebatan Allah, maha suci Allah mengisyaratkan, Allah yang memperjalankan, Allah yang memfasilitasi, Allah yang mengaturkan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan di dalam ayat ini posisi Nabi Muhammad sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba tidak punya kekuatan apa-apa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Yang memperjalankan Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj bukan Jibril, bukan juga Buraq. Jibril mendampingi, Buraq ditunggangi, tapi yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, maha hebat, maha kuat memperjalankan bumi mengelilingi matahari, memperjalankan seluruh tata surya mengelilingi matahari, memperjalankan bulan mengelilingi bumi. Sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari tanah Arab, dari Timur Tengah menuju ke Palestina, dan ke Syam, dari Hijaz ke Syam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasul, sebagaimana Allah Ta'ala memperjalankan bumi mengelilingi matahari, memperjalankan bulan mengelilingi bumi, membuat bumi berputar dengan putaran kullun fi falaki yasbahun, kata surya masing-masing berkedar pada porosnya, pada planetnya, pada jalurnya.
tanpa perbenturan, tanpa tabrakan. Sungguh Allah maha hebat, maha agung, maha mulia. Dan Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram letaknya di mana? Di kota Makkah. Kota Makkah itu letaknya di mana? Disebut namanya wilayah Hijaz, negeri Hijaz. Wilayah Hijaz, Makkah, Madinah itu di negeri Hijaz. Rasulullah SAW diperjalankan dari negeri Hijaz, dari kota Makkah. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Di mana letaknya Masjidil Aqsa? Di kota Baitul Maqdis. Di mana letaknya kota Baitul Maqdis? Di Palestina. Palestina itu di wilayah mana? Di wilayah Syam, negeri Syam. Di wilayah tersebut. Kalau kita menyebut tentang negeri Syam itu adalah sebuah wilayah, tapi sekarang ini menjadi beberapa negara, termasuk Suriah, Jordan, Palestina. Itu adalah wilayah daripada wilayah Syam tersebut. Nah, itu Masjidil Aqsa letaknya di Syam. Dan kita warga Indonesia, warga Jakarta, kalau kita sholat ngadep kiblat. Dulu Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah, kiblatnya ngadep tahu kemana? Ngadepnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Itu kiblatnya muslimin. Sampai beberapa belas bulan setelah Rasulullah hijrah, muslimin masih tetap ngadepnya bukan ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis. Waktu di Mekah, Rasulullah memilih untuk menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Jadi dari sisi antara rukun Yamani dan dan Hajarul Aswad. Rasul sholat di situ. Kalau Nabi sholat di situ menghadap sekaligus ke Ka'bah, sekaligus ke Baitul Maqdis, lurus arahnya. Dan kita muslimin di Indonesia, apalagi di kota Jakarta ini juga dapat kemuliaan kalau kita menghadap Ka'bah sekaligus, terus lagi itu setelah Ka'bah Baitul Maqdis. Jadi satu arah, kita ngadep ke Ka'bah sekaligus ngadep ke Baitul Maqdis. Kiblatnya kita kemana? Tetap ke Ka'bah. Kenapa dulunya ke Baitul Maqdis terus dipindahkan ke Ka'bah? Dulu ke Baitul Maqdis, sebagaimana kiblatnya para nabi-nabi terdahulu, kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Kiblatnya Nabi Ibrahim ke Baitul Maqdis. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka otomatis Baitul Maqdis ada di depan. Kalau ngadep ke Baitul Maqdis, ngebelakangin Ka'bah. Kalau ngadep Ka'bah, ngebelakangin Baitul Maqdis. Nggak bisa digabungkan. Maka Rasulullah tetap kembali kepada aturan yang awal, ngadep kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad SAW hatinya lebih condong ke Ka'bah. Maunya Ka'bah, cintanya itu sama Ka'bah. Sebab dari kecil Rasulullah memang udah tinggalnya di Ka'bah. Kemudian juga dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apa gerangan rumah Allah yang pertama dibangun di muka bumi ini? Maka disebutkan adalah Masjidil Haram. Itu rumahnya Allah yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Bahkan juga di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah Allah yang pertama dibangun di muka bumi ini yaitu ya Ka'bah yang ada di Makkah, mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Nabi ditanya, rumah Allah yang pertama dibangun apa? Mana lebih dulu, Ka'bah atau Baitul Maqdis? Nabi menjawab, Ka'bah, itu yang pertama dibangun. Setelah itu Baitul Maqdis. Kam bainaha wa bainahu, berapa jarak lama antara Ka'bah dan Baitul Maqdis? Maka dijawab, antara Ka'bah dan Baitul Maqdis itu 40 sana. Jadi dibangun Ka'bah, setelah Ka'bah dibangun 40 tahun kemudian Baitul Maqdis baru dibangun. 40 tahun setelah Ka'bah ada hadis
Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari oleh Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Bukhari Al-Jahri. Kemudian juga maka Rasulullah hatinya kepengen coba Ka'bah digadepinnya ke Baitul Maqdis, cuma nggak mau ngomong kepada Allah, nggak berani minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Hingga Nabi Muhammad menantikan wahyu, kali ada wahyu turun dari Allah yang memerintahkan kita berganti kiblat ke Ka'bah. Hingga akhirnya Nabi itu melihat ke langit, wajahnya apa kalau bahasa kita itu celingak-celinguk ke langit, lihat langit, kapan turun wahyu, kapan malaikat Jibril datang kali bawain kabar gembira untuk pindah ke Ka'bah. Tahu-tahu datang malaikat Jibril bawa wahyu dari Allah Ta'ala yang berbunyi, qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bilang kami telah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit. Itu wajah Nabi Muhammad kalau dia ditengahkan di langit, ditengadahkan ke langit, itu heboh. Mau apa? Perlu apa? Pengen apa? Kenapa? Sebab ini wajah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tengok-tengok ke langit, Allah Ta'ala kenapa lupa wajhika fis sama. Kami sudah lihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit. Belum kau minta, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau senang. Wahai Muhammad, engkau senangnya ngadap kemana? Sukanya ngadap kemana? Pengennya ngadap kemana? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajahmu dalam salat menghadap ke Masjidil Haram. Haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Maka Rasulullah SAW ngadep ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Sahabat waktu itu ikut hadir salat bersama Nabi Muhammad ngadep ke Ka'bah. Masya Allah. Jadi itu masjid dulu itu kiblatnya ngadep ke Baitul Maqdis. Begitu pindah ke Ka'bah, yang tadi bagian masjid depan berubah menjadi belakang, yang tadinya belakang berubah menjadi depan, ngadepnya ke Ka'bah. Begitu sekian belas bulan, ada sekitar 16 bulan Rasulullah ngadepnya ke Baitul Maqdis. Sahabat setelah sholat ngadep ke Ka'bah bersama Rasul, berganti kiblat. Tahu-tahu pulang ke kampungnya, pulang ke rumahnya, ngelihat orang-orang di musola sholatnya masih ke Baitul Maqdis. Dibilang, aku bersaksi demi Allah, aku barusan sholat bersama Rasulullah ngadep ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Itu orang-orang yang lagi sholat, langsung saat itu juga tanpa memutus sholat mereka berbalik ngadep ke ngadep ke Ka'bah. Begitu imamnya maju ke depan, imamnya ngadep ke Ka'bah, maju ke arah Ka'bah. Begitu berbalik semuanya. Saat itu juga, makanya itu masjid tuh, musola itu tuh dikenali jadi masjid apa? Masjid Qiblatain, dua kiblat. Yang satu kiblatnya ngadep ke Baitul Maqdis, yang satu lagi kiblatnya ngadep ke Ka'bah. Cuma nanti kalau masuk ke masjid ntar di Madinah jangan salah kiblat. Begitu kiblat yang Baitul Maqdis sudah nggak ada, tapi masih ada sih, masih arahnya ke belakang. Nah itu kiblatnya semuanya ngadep ke Ka'bah di tahun tersebut. Intinya Ka'bah dan Baitul Maqdis itu adalah tempat yang agung, tempat yang berkah. Ini kayak nama masjidnya kita. Masjid kita namanya masjid apa? Khairul Biqa', sebaik-baiknya tanah, sebaik-baiknya tempat masjid. Ini kita berada di tempat yang paling baik. Masjid itu tempat paling baik. Makanya tuh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari masjid ke masjid. Enggak disebut dari Hijaz ke Syam atau dari kota Mekah ke kota Baitul Maqdis, tapi yang disebut dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil
Al-Aqsa, yang disebut masjidnya. Kenapa? Sebab sentral dari suatu negeri adalah masjidnya, bukan tokohnya, bukan bursa sahamnya, bukan kantor pemerintahannya, bukan monumennya, bukan istananya, bukan parlemennya. Sentral dari suatu negeri masjidnya. Kalau masjidnya makmur, yang lain semuanya ikut makmur. Tapi kalau masjidnya amburadul, yang lain semuanya ikut amburadul. Bukan makmur bangunannya. Ini sih Masya Allah, Masjid Khalil Ridha bangunannya cakep banget. Cakep banget. Kenapa ini masjid dibikin cakep? Biar jamaah nyaman memakmurkannya. Masjid cakep, nggak ada yang sholat, nggak buat apaan. Dibikin cakep, full AC, marmer, karpetnya enak, teduh, adem, pencahayaannya bagus. Biar ada, biar kita betah di masjid, biar kita nyaman di masjid. Apalagi bulan puasa. Tapi betah itu bukan tidur, nyaman itu bukan molor di masjid. Iktikaf bukan tidur di masjid. Iktikaf di masjid zikir, sholat, nunggu jamaah, nunggu sholat 5 waktu, pengajian, baca Al-Quran. Nah itu agar kita nyaman di dalam masjid, sehingga kita fokus ibadah kepada Allah Ta'ala. Disebutkan ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaguha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Ini makanya pantas menyandang gelar nama khairul bidah, sebaik-baiknya tempat. Kenapa? Sebab ini tempat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Masjid-masjidnya. Ini masjid ini lebih mulia dari istana presiden. Betul gak? Masjid ini lebih mulia dari gedung parlemen. Betul gak? Masjid ini lebih mulia, lebih agung, lebih daripada pasar ataupun bursa efek ataupun bursa saham. Ini masjid lebih makmur, lebih baik, lebih afdal, lebih mulia, lebih agung daripada itu semua. Itu masjid. Nah makanya ini masjid bukan rumahnya presiden, bukan rumahnya menteri, bukan rumahnya dewan, bukan rumah kita. Rumah siapa? Rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah bagaimana? Jangan kita kotorin, jangan kita nodain, jaga adab. Ingat nggak dulu tuh orang tuh kalau ke kantor pemerintahan, nggak tahu sekarang masih apa enggak. Kalau ke kantor pemerintahan itu nggak boleh pakai sendal jepit. Kalau bikin paspor tuh pakai sendal jepit, dipulangin lagi, bikin SIM. Jangan dulu, nggak tahu sekarang. Pakai sendal jepit dipulangin lagi, bilang kagak menghargai kantor pemerintahan. Tuh. Sampai dulu tuh, sampai sekarang. Kalau orang datang ke istana, ke rumahnya presiden, boleh nggak datang ke rumahnya presiden lari-lari gitu? Nggak boleh. Boleh nggak masuk ke sana gitu sambil jerit-jerit di sana? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Nah karena itu rumahnya manusia, rumahnya makhluk. Saya mau tanya, kalau rumahnya Allah bagaimana? Mesti bisa jaga adab. Bawa anak kita ke rumahnya Allah, bagus. Kita pengen anak kita tuh, keluarga kita, istri kita, anak kita doyan anak rumahnya Allah, datang ke masjid. Tapi juga mesti dibekalin, jangan ngotorin masjid, jangan bikin keributan di masjid. Begitu, bikin masjid nyaman, bikin masjid nikmat. Kita mau ke masjid tuh mengakomodir kaum laki-laki, mengakomodir kaum wanita, mengakomodir orang tua, mengakomodir anak-anak. Anak-anak di masjid, ayo bikin kita akomodir mereka di masjid. Begitu. Tapi juga dibekalin, ya. Jangan jerit-jerit di masjid, jangan bikin kegaduhan di masjid, jangan bikin kotor masjid. Kita mau anak-anak kita dari kecil masuk masjid, bagus. Tapi juga dibekalin untuk disiplin di dalam masjid, rapi di dalam masjid. Jangan
Mentang-mentang anak-anak bikin keributan di masjid, nggak boleh ada masjid di anak-anak. Oke, anak-anak nggak boleh ke masjid, terus yang mau anak-anak ke mall. Anak-anak kita mau biar di bioskop aja. Anak-anak kita biar di taman ria aja, di taman rekreasi. Dari kecil kita mau anak-anak kita terbiasa dengan habitat masjid. Jangan cuma mall saja yang mereka isi, yang mereka makmurkan, atau pertokoan atau restoran. Masjid harus mereka makmurkan. Nah, tinggal jamaah takmir masjid, mereka harus memikirkan bagaimana agar mereka bisa mengakomodir anak-anak tersebut. Maaf, misalkan di mall ataupun di tempat-tempat tertentu untuk mengakomodir anak-anak, ya, bapaknya ke masjid, ibunya ke masjid, anak-anaknya ke masjid, itu sampai tuh dibikinnya kayak taman bermain tuh, ya, di pojokan, di sisi mana tuh, biar tuh anak-anak tuh bukan di masjidnya, di mana namanya, di perkantoran, bahkan di mall, ya, tuh ada tempat-tempat khusus buat anak-anak kecil untuk mereka bermain di situ. Nah, sekarang perlu kita pikirkan, itu anak-anak yang kita bawa ke masjid, ya bagaimana caranya biar mereka betah di masjid. Bukan berarti masjid kita bikin tempat bermain, tempat rekreasi, enggak. Cuma kita pikirkan gimana bikin kegiatan yang asyik buat anak-anak itu jadi betah di masjid, biar mereka nyaman di masjid tanpa mengganggu jamaah sholat, jamaah zikir, jamaah masjid. Sebab mengganggu itu haram. Itu dibilang tuh bahwasanya orang anak kecil kalau main di masjid tuh katanya anak kecil kalau main di masjid umurnya pendek, cepat mati. Kenapa? Saya lagi pikir kenapa sebabnya. Rupanya disumpahin sama orang yang sholat, dia lagi ngaji, anak-anak berisik banget sih, suruh diam, begitu, pegal rupanya. Alhasil ingat, nanti nih bulan puasa masjid bakalan kita makmurin, ya, anak-anak juga bakal kita bawa ke masjid. Tapi tolong tuh anak-anak dibekali, jangan sampai bikin keributan di masjid. Kita kasih contoh, bukan nggak bisa kok. Ini kan anak-anaknya ente, jangan bikin keributan. Nah, kalau bapaknya juga giliran di masjid ngobrol, apalagi anaknya. Bapaknya kalau di masjid dia mainan handphone, anaknya juga main juga di dalam masjid, sama juga. Nah, jadi harus dipikirkan bagaimana. Dulu tuh Al-Imam Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, yang hidup sekitar 100 tahun yang lalu, beliau wafat sekitar 105 tahun yang lalu. Ada Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu kalau bulan Ramadan dia tarawihnya baca Quran. Baca Quran tuh lembaran demi lembaran. Itu dia baca Quran per malam sama jamaah. Biasanya kalau di sini baca Quran atau baca apa? Baca Quran juga. Nah, tergantung imamnya, nggak masalah. Mau baca Quran atau baca petikan ayat-ayat tertentu nggak jadi masalah. Mana yang mudah. Yang penting sholatnya juga yang enak, tumanina, Bismillah, bisa mengakomodir semua jamaah. Tapi dulu nih saya kasih contoh, di Sewun di Hadramaut itu sekitar 100 tahun yang lalu, itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau dia sholat tarawih itu dia baca, biasanya kalau di sini baca berapa? 1 juz. Nah, bukan di sini, ada beberapa masjid yang lain ada baca 1 juz, ya kan? Itu kalau sampai sekarang di Rubat atau di Darul Mustafa bacanya itu hampir 2 juz dalam salat tarawih, hampir 2 juz. Jadi malam 17 hataman. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dia baca dalam salat tarawih 10 juz Al-Quran, 10 juz Al-Quran per malam dalam salat tarawih. Jadi itu kalau 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali, udah 3 hari hatam, 3 hari hatam. 10 juz Al-Quran itu yang beliau baca, 3 hari hatam. Jamaahnya bagaimana masjid? Penuh yang ikut sholat. Bukan cuma orang tua doang dan orang dewasa, bahkan tuh di belakang tuh ada softnya anak-anak kecil. Itu softnya anak-anak kecil tuh di bagian belakang. Itu mereka ikut sholat 10 juz dengan khusyuk, nggak ada yang berisik, nggak ada yang bikin gaduh, nggak ada yang bikin keributan. Semuanya duduk sholat dengan tenang, ikut hadir 10 juz masih lengkap. Masya Allah.
radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab emang dari kecil tuh udah ditanemin hiburan di dalam salat, kenikmatan di dalam salat, dalam ibadat, dalam membaca Al-Quran. Alhasil tempat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya, bukan istananya. Ini masjid rumahnya Allah, kudu kita makmurkan dengan baik, dengan benar. Banyak orang lebih memakmurkan rumahnya dia daripada rumahnya Allah. Rumahnya nggak boleh kotor, tapi rumahnya Allah dia nyampah di situ. Rumahnya nggak boleh ada yang berantakan, tapi rumahnya Allah berantakan di situ. Harus perhatian. Di rumah saya nggak boleh ada sarang laba-laba, tapi di dalam masjid sarang laba-laba di mana-mana. Semut di mana-mana, tumpahan air di mana-mana. Begitu. Kamar saya ber-AC, nggak boleh orang merokok. Begitu. Ada yang merokok di masjid. Nah, bukan masjid yang ini, masjid ini siapa? Ada masjid yang lain merokok di masjid. Bayangin. Kalau dulu zamannya Nabi Muhammad, itu masjid tuh dipukuk, tahu gak dipukuk? Jadi pakai dupa, wangi, harum. Jadi masjid itu diwangiin, harum. Orang masuk tuh aromanya harum. Ini kalau orang yang udah pernah ke Mekah, ke Madinah, ya, kita masuk pertokoan, toko minyak wangi atau apa, bahkan masuk ke ruangan-ruangan mereka, bahkan ketika masuk ke masjid, tuh wangian di mana-mana, harum, untuk dupa, segar. Nah ini jangan kita masuk masjid kita pengap, apa bau basah nggak kering, bikin nyaman, masjid yang enak, gak harus megah marmer, enggak, tapi bersih. Jangan ada sarang laba-laba, jangan apek, jangan bau, apalagi toiletnya, kamar mandinya mesti bersih, jangan berlumut. Ini kagak, lumutnya 3 cm, harus bersih. Itu mukmin. Karena Allah satu minal iman, kebersihan adalah bagian dari keimanan. Dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kita ngomong kebersihan, nggak di sembarang tempat doang ya. Tapi ini kita tahu, ini mesin baril juga rapi, panggungnya ini cakep banget nih. Ya Allah, ya, panggungnya cakep, dekorasinya cakep, masjidnya cakep. Makanya kalau kita bilang kebersihan pada ngabuk, emang udah cakep udah bersih. Mestinya masjid belajar bersih bukan dari rumah, enggak. Tapi kita mau rumah kita belajar kebersihan dari masjid. Kenapa? Masjid pusat kebersihan, teratur, disiplin, bersih, kinclong. Rumah kita belajar dari masjid. Banyak orang berpikir orang baik yang mendingan dikit, oh rumah kita aja bersih, masjid harus belajar dari rumah kita. Ini keliru sebenarnya. Mestinya rumah kita belajar dari masjid. Kenapa? Sebab masjid itu yang paling bersih, paling rapi, paling kinclong. Lebih bersih, lebih rapi, lebih kinclong daripada rumah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ke masjid bagian yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya, bukan pasar-pasarnya. Mall, pasar, apa bukan ke mall? Pasar. Itu mau pakai AC, mau pakai marmer, mau pakai apa? Yang namanya mall tetap aja pasar, jualan di situ. Nah itu masa masjid kita kalah bersih sama mall? Masuk kemana namanya? Ke toilet di mall-mall mewah, toiletnya bersih luar biasa. Nah kita masjid itu jangan kalah, harus lebih bersih, harus lebih rapi, dan kita harus ambil di dalam itu semua. Kita turut memakmurkan, bukan cuma bangunannya doang dan kebersihannya, tapi juga kegiatan masjid. Apa aja sih kegiatan masjid? Kegiatan masjid itu sholat, bukan cuma sekedar sholat fardu doang. Ada sholat 5 waktu, ada sholat gerhana, ada sholat dobliyah, ta'diyah, rawatib, ada sholat duha, kita isi di masjid. Sholat duha boleh di masjid, sholat witir di masjid, tahajud bangun malam di masjid, begitu. Kemudian juga jadikan di masjid itu tempatnya sholat, tempatnya ibadah. Itu sampai itu dahulu Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidul Ta'ifah, dia makmurkan masjid, rumahnya makmur, tokonya makmur. Itu kalau dia datang ke tokonya, ke pasar, dia buka kedainya. Itu waktu dia buka kedai, dia dibuka pintu kedai, ditutup dulu dengan tirai.
Dia gelar sejadah di dalam kedai, dia sholat waktu duha. Nggak banyak sholat, cuma 300 rakaat. Itu toko, itu pasarnya dia, apalagi masjidnya. Ngomong-ngomong, di masjid kita hari ini siapa yang sholat 300 rakaat di sini? 100 rakaat ada nggak? Nggak ada. Kadang tuh kalau imam udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tancap lari kabur. Zikir dulu, doa dulu, begitu. Sholat malam ini sholat apa namanya? Ba'diyah dulu, sholat witir dulu, jangan ditinggal. Intinya makmurin masjid. Akhiril lail, makmurkan masjid kita. Di Karim dulu tuh ada masjid, masih ada sekarang namanya Masjid Jami'. Masjid Jami'-nya dia, Jami' Karim besar luar biasa. Itu di Masjid Jami' Karim, itu kalau malam sebelum subuh penuh dengan orang-orang yang pada memakmurkan tahajud, memakmurkan masjid dengan tahajud. Pada bangun malam, pada doa. Sampai itu dibikin tuh kopi yang dibagi-bagi untuk orang yang pada tahajud. Ada yang pada Quran, ada yang zikir, ada yang sholat. Pokoknya diputerin kopi untuk mereka, dikasih kopi masing-masing. Itu mereka bikin kopinya tahu berapa banyak? 1 kuali besar. 1 kuali besar. Tiap malam dibagikannya sebelum subuh buat orang-orang yang pada tahajud. Kalau yang datangnya sudah tinggal 15 menit, setengah jam sebelum subuh, nggak kebagian kopi, udah kehabisan. Itu kopi itu yang dapat kopi itu yang 1 jam, 2 jam sebelum subuh mereka kebagian kopi. Kalau datang udah tinggal 15 menit, 20 menit, setengah jam, itu mah udah kehabisan kopi. Tuh, artinya itu 1 kuali orang minum kopi bukan gelas kopi sono tuh bukan kayak gelas gede begini, enggak. Tahu kan cangkir apa kan? Cangkir cawan kecil. Nah itu dibaginya itu 1 cawan kecil. 1 kuali itu bisa berapa ratus cawan. Nah ngomong-ngomong saya mau tanya, ini sebelum subuh yang ngumpul di masjid ini berapa ratus orang? Nah, itu mesti nggak kayak itu, nggak ada yang bisa dihitung maksudnya, nggak kayak itu. Tapi kadang suaranya itu masjid nyaring banget. Masya Allah, nyaring kayak udah lebaran. Wah pasti ada ribuan orang kedengeran sampai ke dalam rumah kita. Nggak tahu ini kita masuk masjid kosong, lompong begitu. Yang nyala cuma suara kaset doang. Yang nyalain lagi tidur. Nah, bukan masjid sini. Kalau masjid ini sih rapi penuh. Masjid yang sono. Kalau masjid sini sih rapi. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Kita orang Islam mau menang nggak? Pengen menang kan? Masjidil Aqsa punya siapa? Punya Yahudi atau punya Muslimin? Punya umat Islam. Masjidil Aqsa adalah milik kita, milik umat Islam. Mau rebut Masjidil Aqsa? Siap? Siap. Merebutnya pakai apa? Jerit-jerit. Emang kalau kita jerit-jerit, jangankan jerit-jerit nggak bisa balikin Masjidil Aqsa. Motor kita hilang nggak bisa kita balikin dengan jerit-jerit. Sendal hilang, terus kita maki-maki, teriak-teriak, jerit-jerit, sendal kita balik nggak? Kagak. Itu sendal. Apalagi Masjidil Aqsa. Jerit-jerit nggak mengembalikan Masjidil Aqsa. Teriak-teriak nggak mengembalikan Masjidil Aqsa. Begitu juga caci maki, apalagi caci maki nggak mengembalikan Masjidil Aqsa. Permusuhan, kedengkian nggak mengembalikan Masjidil Aqsa. Maksiat nggak mengembalikan Masjidil Aqsa. Kezaliman nggak mengembalikan Masjidil Aqsa. Tahu yang bisa mengembalikan masjid apa? Dengan kita hidupin masjid di kampung kita, makmurkan masjid di lingkungan kita. Tahu yang bisa mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam? Ini berapa banyak yang hadir malam hari ini? Banyak kan? Nah, yang bisa mengembalikan Masjidil Aqsa kalau subuhnya sebanyak ini. Ini kalau subuh, besok subuh kayak begini nih banyaknya nih. Orang sampai melimpah ruah ke rumah. Yakin dalam waktu dekat Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam. Amin. Cuma siap gak untuk kembali ke Masjidil Aqsa? Jadi sekarang ayo kita demo merebut Aqsa. Rame. Ayo kita merebut Aqsa dengan makmurkan masjid kampung kita. Ntar dulu deh, masih ngantuk, masih jam tangan ya. Ini kita demo untuk merebut Masjidil Aqsa.
Tahu kan demo? Demo itu apa? Menunjukkan, mendemonstrasikan, mengungkapkan sesuatu ke orang, ke masyarakat. Saya tanya, masyarakat punya kekuatan apa? Nyiptain apa? Mereka bukan penguasa. Tapi kalau kita makmurkan masjid sebelum subuh, kita demo juga, cuma demonya ke Allah. Kita demonya ke Allah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat, Allah yang maha perkasa, Allah yang bisa mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kita. Demo ke Allah, ayo. Jangan demonya ke manusia. Jadi minta tolong Pak Presiden, Pak Presiden. Dia punya kekuatan apa buat mengembalikan Masjidil Aqsa? Paling cuma sekedar ngoceh, ya saya memberikan dukungan. Udah begitu, nggak bisa apa-apa. Tapi kekuatan di tangan Allah. Oh enggak, kita mau minta tolong sama Presiden Amerika ngembaliin Masjidil Aqsa ke tangan kita. Boro-boro. Nanti dia mau minta tolong sama dia, jangan. Masa minta tolong sama kita? Minta tolong sama Allah. Maksudnya apa nih? Saya mau mengangkat semangat para demonstran, mengangkat tolak pemikiran mereka, skala pemikiran mereka untuk ayo naik dikit ke atas. Mintanya jangan ke makhluk, demonya jangan ke makhluk, unjuk rasanya jangan ke makhluk, unjuk rasanya ke Allah. Minta ke Allah. Bagaimana? Makmurkan sebelum subuh. Apa cuma demo sekali udah gitu bubar? Ya bukan kita bilang itu demo nggak mantap, itu metode, silahkan begitu, urusan masing-masing. Tapi kita mau ini berkelanjutan, bukan cuma sekali doang. Bagaimana? Tiap subuh, sebelum subuh kita udah ada di masjid. Tadarus Quran, doa, istighfar rame-rame, minta tolong kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Allah. Berikan pertolonganmu kepada kaum muslimin, berikan solusimu kepada kaum muslimin. Itu maknanya. Urusan kita Masjidil Aqsa, urusan kita muslimin di Rohingya, urusan kita muslimin yang tertindas tuh di Suriah, di Irak, di Libya, di Afghanistan, di seluruh berbagai penjuru dunia. Ayo kita demo ke Allah, kepada Allah. Ya, cuma maaf, nggak bakal diliput media. Kalau ente mau cari liput media, nggak ada di masjid. Cuma diliput sama Allah, diliput sama malaikat, dan pengaruhnya lebih kuat daripada di jalanan atau di mana. Dengan demo di dalam masjid. Terus demonya bukan ngasih maki, bukan keluarin kata-kata yang nggak baik. Demonya apa? Istighfar, astagfirullah, rabbil baraya, astagfirullah, minal khataya. Demonya sujud dengan linangan air mata. Begitu, masing-masing sujud dengan sujudnya. Ini doa, yang ini dengan zikirnya. Nah itu, tunjukkan andil kita kepada umat Islam dengan kayak begitu. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Lau baka bakin fil ummah la rahimahallah." Seandainya seseorang menangis untuk kemaslahatan umat, satu orang menangis, berdoa, menangis untuk doain umat, niscaya Allah akan merahmati seluruh umat berkat tangisan satu orang. Berkat tangisan satu orang. Begitu gimana nih kalau ratusan orang yang mau memenuhi masjid Khairul Bidah? Ayo kita makmurkan masjid kita, kita hidupin masjid kita. Mau takwa, mau jadi orang baik, mau jadi orang benar, mau ningkatin iman, ini tempatnya dari masjid. Takwa bersumbernya dari masjid, iman bersumbernya dari masjid. Rasulullah bilang di dalam hadis, ini kan temanya apa tuh? Suruh tingkatin keimanan sama ketakwaan. Nabi bilang, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seseorang yang terbiasa dengan masjid, persaksikanlah bahwasanya orang yang doyan masjid itu adalah mukmin sejati. Mukmin sejati. Mau nabung iman, mau menambang iman, mau meningkatkan iman, nongkrong di masjid, i'tikaf di masjid, 5 waktu di masjid, sholat di masjid, ibadat di masjid. Jangan putus dari masjid, tetap terkoneksi dengan masjid, selalu begitu. Mau kita di kantor dia tetap. Terus orang insya Allah kalau dia udah rutin sholat 5 waktunya di masjid, ntar bakal jadi benar. Gimana jadi benernya dia?
itu insya Allah ya, dia bakalan yang tadi cuma sholat 5 waktu doang jadi sholat jamaah di masjid. Kemudian juga sambil nunggu jamaah dia sholat qobliyah. Bentar udah gitu melihat jamaah pada habis sholat itu ba'diyah juga ikut latah. Udah ada saya pengen ba'diyah juga. Lama-lama kalau dia nggak sholat ba'diyah atau nggak sholat qobliyah kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Begitu. Jadi rutin nggak mau ninggalin qobliyah dan ba'diyah. Terus lama-lama, wah ini nggak mau ketinggalan jamaah subuh. Sebelum subuh dia udah ada di masjid, dia tahajud di qiyamul lail, dia hidup di masjid. Itu sahabat Rasul bilang, ya, kunna na'uddu annal hudur fil masjid qabla al-fajr ka ghazwah fi sabilillah. Itu sahabat bilang kita menganggap keyakinan kehadiran kita di masjid sebelum subuh itu pahalanya bagaikan ikut berperang di jalan Allah. Oh, pengaruhnya kita sebelum subuh di masjid bagaikan ghazwah fi sabilillah. Bayangin kalau masjid-masjid umat Islam penuh sebelum subuh, ya, dalam hitungan jari, dalam hitungan hari balik Masjidil Aqsa ke tangannya kita. Insyaallah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berperan ya di dalam membawa manfaat bagi umat Islam. Ya, kita mau nolong umat Islam, jangan maksiat. Kalau kita maksiat, tiap hari kita maksiat, itu yang membuat tertundanya pertolongan Allah kepada umat. Gara-gara maksiat yang kita bikin di rumah kita, gara-gara kita ngelihat yang haram, akhirnya tertunda lagi pertolongan Allah. Kita berucap yang haram, tertunda lagi pertolongan Allah. Kita menyentuh yang haram, tertunda lagi pertolongan Allah. Kita ninggalin sholat jamaah, ya tertunda lagi pertolongan Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat tauhid kepada kita sekalian. Ayo makmurkan masjid, ayo taat kepada Allah, ayo bersihkan hati dari kedengkian, ayo kita berdemo kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita unjuk rasa kepada Allah Ta'ala, ya, tunjukkan kepada Allah air mata kita, tunjukkan kepada Allah khusyuk kita, tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala rindu dan cinta kita, tunjukkan kepada Allah taubat dan penyesalan kita, tunjukkan kepada Allah harapan dan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatu. Ini unjuk rasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan masjid kita dan semua yang punya andil di dalam terwujudnya acara ini. Allah Ta'ala makmurkan dia. Yang memakmurkan masjid insya Allah rizkinya dimakmurkan oleh Allah, rumah tangganya dimakmurkan oleh Allah, hatinya dimakmurkan oleh Allah, dimakmurkan keimanan dan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan lingkungan kita, Allah Ta'ala makmurkan kampung kita, Allah Ta'ala makmurkan masjid kita, Allah Ta'ala makmurkan akhirat kita, dan Allah Ta'ala makmurkan dunia kita, dan Allah Ta'ala makmurkan masjid kita, dan Allah Ta'ala makmurkan ekonomi kita dan keamanan kita makmur dan terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Allah menjadikan hadza jam'an marhuma tafarruqan min ba'dihi تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما أدم راية الدين القويم في جميع الأدبار منشورا معالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وزورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا برحمتك يا راحم البرايا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.